Dinasti Warriors sudah mulai runtuh. Ya, mereka termasuk kalian para fansnya harus menerima kenyataan pahit ini. Mulai sekarang, Warriors akan menghadapi berbagai masalah dan pilihan yang sulit. Dan akhir cerita mereka tidak akan seindah yang kalian bayangkan. Beberapa tahun yang lalu, banyak dari kita sudah mengira kalau dinasti Warriors memang sudah hancur. Kevin Durant memutuskan untuk pergi, Klay Thompson menderita cedera ACL, hingga Curry yang juga mengalami cedera di tangannya membuat performa Warriors semakin tenggelam. Mereka bahkan gagal masuk playoff selama 2 musim beruntun. Namun, entah bagaimana, Warriors tiba-tiba bangkit dan langsung juara lagi pada 2022. Bukankah ini merupakan akhir cerita yang indah? Trio Curry, Klay, dan Draymond berhasil meraih gelar juara 1 kali lagi dan Curry akhirnya dinobatkan sebagai Finals MVP untuk pertama kalinya. Namun ternyata Curry dan Warriors masih belum memutuskan untuk berhenti, dan karena hal tersebut juga, apa yang terjadi beberapa hari yang lalu merupakan mimpi buruk terbesar mereka. Musim ini Warriors berhasil meraih total 46 kemenangan, sudah termasuk bagus untuk skuad yang mayoritas berisi bintang-bintang senior dan sudah tua. Rekor menang kalah ini pun juga lebih bagus dibanding musim lalu. Namun, berbeda dengan musim lalu di mana Warriors berhasil masuk playoff, kali ini mereka hanya berada di peringkat 10 wilayah barat. Warriors harus melewati babak play-in terlebih dahulu jika ingin lolos ke playoff, serta lawan pertama mereka di babak ini adalah Sacramento Kings. Warriors mampu menggusur Kings di ronde pertama tahun lalu. Namun, kali ini mereka gagal total. Kings berhasil membungkam Warriors dengan skor akhir 118-94. Ini merupakan kemenangan yang dominan bagi Kings dan kekalahan yang sangat memalukan bagi Warriors. Pertama, Warriors dikalahkan dengan resep kehebatan mereka sendiri, yaitu tembakan 3 points. Kings mengumpulkan total 18 3 points dengan akurasi hingga 46,2%, sedangkan Warriors hanya mampu mencetak 10 3 points saja dengan akurasi yang jauh lebih rendah, yaitu 31,3%. Pemain muda unggulan Kings yang masih 23 tahun, yaitu Keegan Murray, bahkan sampai mencetak 32 poin, 9 rebounds, dan 8 3 points masuk. Jumlah 3 poinnya seorang diri saja sudah hampir melampaui 3 point Warriors secara keseluruhan. Murray benar-benar telah mengubur dinasti ini pada pertandingan play-in kemarin. Kedua, bagaimana bisa tim dengan pemain yang terkenal selalu tampil legendaris di pertandingan eliminasi, malah tiba-tiba mati total? Ya, kita semua tahu siapa pemain itu. Klay Thompson, salah satu penembak terhebat sepanjang sejarah NBA yang selalu menyala di pertandingan eliminasi, justru tidak mencetak 1 poin pun pada pertandingan ini. Ia bermain selama 32 menit, dan dari 10 tembakannya termasuk 6 tembakan 3 point yang ia ambil, semuanya tidak ada yang masuk. Klay adalah seorang shooter legendaris, namun yang ia lakukan di lapangan hanyalah berlari-lari saja. Tapi bang, maklum kan, Klay udah makin tua dan performanya memang menurun sejak cedera. Hal tersebut memang benar, namun buktinya ia masih bisa bermain seperti Game 6 Klay kok pada 2022 lalu. Dan anehnya, 2 hari sebelum melawan Kings di play-in, Klay sempat bermain solid dengan mencetak 25 points ditambah dengan 6 3 points saat berhadapan dengan Utah Jazz. Namun, ia tiba-tiba lupa cara menembak bola di saat Warriors membutuhkannya. Tapi, kok bisa sih Warriors bisa harus berada di situasi ini? Mereka seharusnya bisa menduduki peringkat yang lebih tinggi. Hanya saja jika Draymond Green tidak memukul orang-orang di lapangan pada awal musim reguler dan membuat Warriors makin kewalahan selama ia diskorsing. Dengan itu semua, bisa dibilang jika Klay dan Draymond merupakan faktor utama Warriors hancur lebur pada musim ini. Tapi kira-kira langkah apa yang akan diambil Warriors setelah ini? Sebenarnya nasib skuad Warriors pada musim depan sebagian besar ditentukan oleh 2 pemain saja, yaitu Klay dan Chris Paul atau CP3. Dari awal musim hingga saat ini, Klay dan Warriors masih belum menyetujui perpanjangan kontrak, sehingga ia akan menjadi free agent atau pemain bebas kontrak pada bulan Juli nanti. Dan untuk CP3, ia masih memiliki sisa kontrak setahun $30 juta atau sekitar 487 miliar rupiah. Namun kontrak yang ini sifatnya tidak ada jaminan, sehingga Warriors bisa memutus kontraknya kapan saja. Selain itu, Warriors juga memiliki ruang gaji yang sangat terbatas untuk membayar pemain-pemainnya. Melihat hal tersebut, ada 3 kemungkinan besar bagi Warriors. Pertama, jika Klay dan CP3 kembali, maka Warriors akan kesulitan untuk mencari pemain pendukung yang jauh lebih solid, karena Warriors hanya bisa memberi mereka kontrak minimum. Dan ini merupakan skenario yang kurang masuk akal, mengingat performa Klay dan CP3 yang semakin menurun juga. Kedua, jika Warriors ingin Klay kembali, maka mereka harus memutus kontrak CP3. Namun Klay juga mau tidak mau harus mendapatkan kontrak dengan nominal yang lebih kecil agar lebih fleksibel. Dan ketiga, ini merupakan kenyataan yang agak sulit diterima, namun paling masuk akal.
Jika CP3 dan Klay semuanya keluar, maka Warriors dapat mencari pemain solid lainnya untuk melengkapi Curry. Tapi ya untung-untungan jika bisa dapat pemain bintang. Tapi faktanya, sebenarnya Warriors tidak ingin kehilangan Klay. Pelatih Warriors, Steve Kerr, sudah berbicara sendiri jika kehadiran Klay di lapangan sangat bermakna bagi mereka. Bahkan Curry sendiri juga mengatakan kalau ia tidak bisa membayangkan dirinya tanpa Klay di Warriors. Maka dari itu, realita apa yang akan dipilih Warriors? Tetap bersama Klay dan menerima hasil yang biasa-biasa saja untuk beberapa musim ke depan, atau menyudahi era Splash Brothers dan terus berjuang untuk meraih tiket playoff dan jadi juara? Karena sebenarnya performa Curry di lapangan masih sangat produktif, dan Warriors pastinya akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum ia mulai melemah. Di sisi lain, ada beberapa tim yang juga tertarik dengan Klay, seperti Orlando Magic. Mereka bisa saja memberikan tawaran kontrak dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan Warriors. Dan jika memang cara bermain Klay cocok di sana, siapa yang tahu kalau ia akan berpisah dengan Warriors tahun ini? Beralih dari Klay, Warriors juga punya pertanyaan lain. Bagaimana dengan pemain muda mereka? Kita semua tahu kalau Jonathan Kuminga dan Moses Moody mulai terlihat menjanjikan untuk menjadi masa depan Warriors. Apalagi usia mereka masih sangat muda, yaitu 21 tahun. Namun mereka masih berada di fase perkembangan untuk memaksimalkan potensi mereka. Sedangkan Curry sudah berusia 36 tahun. Sudah tidak banyak waktu lagi bagi Curry untuk menunggu Kuminga dan Moody berkembang menjadi bintang. Ini bukanlah keputusan yang bijak bagi Warriors. Saat mereka sudah semakin hebat, Curry mungkin sudah berusia sekitar 39 bahkan 40 tahun. Dan performanya pasti sudah jauh berbeda dari sekarang. Atau bisa-bisa ia sudah pensiun. Lagi-lagi, Warriors harus menentukan langkah yang cukup beresiko. Jika mereka ingin memaksimalkan era Curry, maka Warriors tidak ada pilihan lain selain membuang salah satu dari Kuminga dan Moody, atau bahkan keduanya untuk pemain-pemain bintang atau yang sudah cukup siap untuk bermain di level tertinggi. Ada juga bintang-bintang NBA seperti LeBron James, Paul George, dan Pascal Siakam yang menjadi free agent tahun ini. Namun Warriors sebaiknya mencari tipe pemain yang benar-benar mereka butuhkan, khususnya di posisi center. Pada Februari lalu, mereka sempat menarget Kelly Olynyk yang merupakan seorang center yang unggul dalam membuat ruang kosong lebih di lapangan. Selain itu, ia juga merupakan shooter yang cukup hebat sebagai seorang center dengan akurasi 3 point sebesar 36,9% sepanjang karirnya. Sayangnya, ia berhasil direbut oleh Toronto Raptors saat itu. Dan kabar baiknya, Olynyk akan menjadi free agent tahun ini, sehingga Warriors masih memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Selain itu, jika CP3 pergi, maka pastinya Warriors membutuhkan pemain guard cadangan. Mereka bisa memilih Alec Burks untuk posisi ini. Warriors juga memerlukan pemain wing atau yang secara definisi merupakan pemain yang bisa bermain di posisi guard sekaligus forward. Cedi Osman dari Spurs merupakan pemain wing yang cocok untuk Warriors. Ditambah lagi mereka bisa mendapatkannya dengan harga yang cukup murah. Namun, langkah yang akan Warriors ambil tetap berpacu pada keputusan CP3 dan Klay. Semua hal tadi merupakan skenario yang paling masuk akal bagi masa depan Warriors. Namun tidak menutup kemungkinan jika Warriors akan melakukan trade-trade besar yang dapat mengejutkan NBA. Meski begitu, bagaimanapun caranya, sudah pasti kita tidak akan melihat akhir cerita yang bahagia dari trio Curry, Klay, dan Draymond. Antara Klay berpisah atau Warriors yang akan bermain jauh lebih menyedihkan dibanding sekarang hingga era ini berakhir, kenyataan pahit dinasti Warriors sudah berada di depan mata. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang per setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di isi Sportswear aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.